sangat tinggi dan unggul sekali bagi Navi karena membawakan Cecilian bagi X-Magic. Ini dia, one last chance. Apakah Navi yang akan menuju dasar klasemen atau Bigetron yang harus memasuki zona merah? Mari kita saksikan bersama-sama MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Game ketiga, penentuan antara Bigetron Esports dan juga Navi ya. Dengan ya early game yang bakal cukup berbeda lagi kali ini karena harus berhadapan dengan Joy di tangan Anavel. Tadi kita sempat bahas ya, ketika Joy ada di tangan Aether mungkin nggak terlalu on point, tapi sekarang ada di tangan Anavel nih untuk Joy-nya. Balik lagi sih, mungkin kalau kita ngomongin objektif tetap ada di Suyo ya. Iya. Dan mungkin kalau kita ngomongin soal Joy, nanti dia bakal lebih siap untuk teamfight ketika selesai dengan Holy Crystal. Jadi butuh waktu yang begitu lama. Dapat Soul Saver. Dapat dong. Ya, Soul Saver di hold ya, akan berbentuk panah. Apalagi dengan adanya Trill di awal game dan juga Impurage, damage-nya tentu akan makin berlipat ganda. Oke, terlihat Eman lawan CV. One by one situation. Tidak cukup untuk mengcover, tapi Eman di depan sana juga nggak bisa di-cover sama Light. Dia ini ada Navi yang bisa mendapatkan first blood, tebakan para pasukan dari tim Navi. Mengusir mundur para pasukan dari tim Bigetron. Nah, Navi masih ada Quicksand Guard di depan sana. Membuat dirinya selamat. Dan bahkan Eman bakal coba untuk mendapatkan satu gerobak terakhirnya. Wah, ini pagi-pagi udah kenyang dengan platingan gold ya dari Navi ya. Belum ada 2 menit gamenya berjalan, tapi mereka udah bisa langsung memukul mundur 2 pemain langsung. Ada Light dan juga Eman. Dan bisa dibilang itu udah jadi awal yang bagus buat teman-teman dari Navi. Ya, jatuhnya ini benar-benar kayak mencari keuntungan ya dari sisi sesempit apapun. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Dan cuma terpaut. Wow, 2%. Bigetron kehilangan presentasi dari audience prediction kali ini. Dan itu wajar, karena game yang tadi. Wah, flopnya tapi jauh banget loh, dari 71%. Iya ya. Itulah, rakyat Mobile Legends Bembeng ini mereka sesuai fakta dan keadaan, Profesor. Setuju. Mereka pasti melihat apa yang terjadi di game yang kedua tadi. Yep. Dan ini menjadi salah satu faktor juga objektif di game yang ketiga. Iya. Oke, Anavel mencoba untuk bermain dengan flanking gaming, tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan satu turtle pertamanya. Masih terlalu jauh. Dan turtle di tangan dari seorang Aether. Dan ingat, apakah keajaiban akan terjadi hari ini? Bisa jadi ya, tapi emang kalau ngomongin secara objektif, secara teori memang Suyo ini akan lebih diuntungkan gitu dibandingkan dari seorang Joy, seorang assassin yang emang harus mengandalkan retribution banget. Tapi Oh my god, Eman! Dipaksa sampai sekaratul maut dan dibalikan dengan adanya resistance dari seorang Moreno. Meanwhile perpasukan dari tim Navi kali ini mereka mundur ke belakang. Ren Rapatinya gagal! Lihat, bisa lewat kolong begitu. Itu harusnya kena. Iya. Emang Melewati harusnya jalur kena. ya, melewati jalur dari Hanavinya itu sendiri. Dan ternyata yang mendapatkan last hit adalah Moreno. Out of range seperti itu agak cukup mengagetkan ya. Karena jujur render apatinya tadi harusnya kena. Tapi kayaknya karena di ujung peluru nggak kena, nggak sampai. Atau kayak pelurunya dulu yang lewat, baru Hanavinya lewat. Iya. tipis banget sih sebenarnya. Tipis banget soalnya. Itu lewat kolong itu. Ya, tapi 1 poin kill tetap didapetin sih sama Bigetron ya pada akhirnya. Dan kembali lagi Eman dengan si Albert sama seperti game sebelumnya akan cukup ganas kepada hero-hero yang cukup tebal termasuk Aether nanti. Wah, ada efek punish ya. Yang dimana nanti kalau misalkan hero-hero frontline dari Navi yang build-nya udah pasti ada item penambah darah, damage yang diterima akan 8% lebih tinggi. Lagi dan lagi Kars membuat look kali ini agak cukup terperangkap di depan sana. Badang masih dengan kondisi yang belum melakukan rotasi cepat karena badangnya akan datang selalu ketika objektif netral. Udah that's it di situ. Kalau nggak objektif netral dia mau ada ganking. Kalau nggak ada ya dia akan tetap di laning. Ada sekarang mendekati ke arah objektif. Light. Way of Dragon dengan point dan light tapi Expedience survive. Dan bakal lihat Kars menutup jalan para pasukan dari tim Bigetron untuk masuk lebih dalam lagi. Kars dengan temboknya yang luar biasa. Meanwhile di sisi yang lainnya lihat Eman bakal dipaksa oleh sosok seorang Hanavi. Salah pick up habis terjadi, berhasil diselamatkan. Dan Hanavi mengganggu benar di mana Eman nggak punya space di depan sana. Eman bener-bener dijagain penuh oleh Hanavi. Trigger flicker loh langsung ke arah Eman karena timingnya pas banget nih. Turtle udah mulai muncul dan berarti Navi agak sedikit bebas. Tidak akan ada Eman di fight tersebut dan mereka juga tadi udah ngedapetin banyak momen sebenarnya ke arah Bigetron Esports. Harus lagi-lagi loh itu nyelamatin kawan dan ini dia. Goef dengan menunjukkan seorang Kars tanpa ada following up damage. Ternyata membuat para pasukan dan tim Navi membalikkan kembali kanan dan hilang.
Moreno almost is never enough. Tapi tidak bisa terlalu lama. Anafel mencoba untuk berdansa di depan sana. The Retribution di tangan dari Aether. Tim fight lagi lebih kuat lagi dengan adanya pasif dari Turtle dan para pasukan dari tim Na'Vi. Mereka diacak-acak oleh seorang Anafel. Lihat, Anafel belum bisa ditumbangkan karena CV masih belum memiliki damage yang cukup. Setidaknya CV punya power dari lifesteal aja. Udah the best thing yang bisa dilakukan CV. Cuma Aether tugasnya pun udah selesai. Jadi dia tumbang pun it's okay, Profesor. Ya, job desk utama ya dari pemegang Retribution. Dia telah mendapatkan Turtle. Sehingga dengan adanya poin objektif yang kali ini unggul 2 poin di atas dari Bigetron. Membuat early game-nya leading sekali dari Na'Vi. Dan tinggal menunggu pick-off kecil nih. Karena dari tadi Eman benar-benar terancam loh di bagian gold lane. Iya, nggak dikasih space loh dari tadi. Beda satu level juga udah mulai kerasa ya. Impact dari pressure-nya tersebut yang diberikan oleh Na'Vi. Tapi secara eliminasi masih agak susah memang untuk mendapatkan Eman. Cuma kalau untuk early game, dapetin ke arah flicker Eman aja itu udah cukup banget. Wah, tapi Kars dari tadi targetnya ke Moreno dan Na'Vi. Oke, Luke membalikan kembali kanan. Tapi Lighter standby on position. Target utamanya menuju ke arah X-Magic. Tapi nampaknya X-Magic masih memiliki flicker. Aether dan juga Anafel. One by one situation kembali terjadi nampaknya di arah bottom lane. Tapi tidak terlalu intens kali ini. Agak cukup dilepaskan. Karena target utama mereka mungkin akan ada di arah top lane ketika perebutan Turtle yang selanjutnya. Dan perfect Turtle untuk Na'Vi. It's not good untuk Eman. Dan di game ini sepertinya Luke bisa dibilang lebih kerasa tebel ya dengan Terizla-nya. Dia anti-Kiras juga tadi udah sempat diapain. Ya, pemilihan dari pasif Terizla juga kan secara nggak langsung. Yep. Makin dia sekarang semakin besar damage reduction yang dia miliki. Sehingga damage apapun, baik magic atau physical tentu akan dikurangi secara natural dari pasif Terizla-nya sendiri. Tapi tempo permainan dari Bigetron ini benar-benar dipegang sama Na'Vi loh. Iya, menurun banget bahkan. Mulai dari game kedua ini dipegang sama Na'Vi loh, Nevin. Ya, slow tempo yang harus dimainkan. Tapi untuk setup ke area objektif sudah mulai dijalankan juga oleh kedua belah tim. Bisa dibilang Turtle terakhir juga di game kali ini. Dan Kars akan pegang peran yang sangat penting. Karena posisi dari nomor Bigetron Esports kali ini bakal masuk dari bagian belakang. Kars! Duel Dragon target yang penting. Flicker for defensive dan Fizz yang masih ada. Minuman sebelah sana Eman. Terejam-ejam. Bahkan Bigetron yang harus kehilangan gold laner mereka. Perpasukan dari tim Na'Vi. Ini agak cukup adil dan para pasukan dari tim Bigetron mereka mundur mendadak. Karena dia bisa diberikan terlalu besar dari para pasukan dari tim Na'Vi. Setidaknya at least satu Turtle jadi steal oleh Anafel. Keuntungan di tangan Na'Vi langsung berubah drastis di tangan dari tim Bigetron. Anafel again save the day for Bigetron. Wow, mereka berhasil menculik satu buah objektif yang benar-benar mahal. Dan apakah Bigetron akan mengulang kesuksesan mereka di game pertama dengan satu momen mereka biasanya bisa langsung dapetin balik temponya. Dan terlihat bagaimana mereka udah bisa ngedapetin 2 outer turret sejauh ini. Gila Anafel ya. Anafel. Save the day again and again. Untuk kesekian kalinya. Tidak bisa dipungkiri. Player muda berbakat satu ini memang menyebalkan untuk menjadi musuh. Iya, apalagi dengan Holy Crystal loh sebagai itemnya. Dan ini menjadi sinyal seharusnya kalau misalkan Bigetron udah siap untuk team fight. Apalagi dengan swing gold yang tertuju kepada 1.400. Langsung ya. Bigetron udah unggul banget dengan 2 kill dan 1 turtle terakhir tadi. Mematahkan stigma bahwa ya kalau misalkan bawa Suyo udah pasti perfect turtle. Yes. Tapi sekarang perfect turtle-nya di handle. Dan malah gold lead-nya ke arah Bigetron. Tapi lihat gak sih, sadar gak? Apa? Ketika goldnya swing, Bigetron langsung take over semua gameplaynya. Kayak Langsung pegang lininya. Iya, langsung pegang boost, langsung pegang laning, langsung siap, langsung standby. Benar sih. Ya kan? Dia nggak kayak tadi kan pasif, mainnya di rumput belakang dekat purple buff-nya mereka. Kali ini mereka duluan loh yang mencari momentum. 1.400 loh ya dari antar junglernya. Ini menandakan kalau misalkan dengan 1 turtle tadi Aether benar-benar dirugikan sekali. Wah, sangat dirugikan. Dan bakal lihat menuju ke arah CV dengan purify timing-nya. Tapi Lance dan juga Anafel target utama mereka ke arah CV. Duel of Dragon yang sangat penting membuat double kill di tangan dari tim Bigetron. Na'Vi tanpa Kars, tanpa CV. War team fight mau close combat atau long range itu hanya angan-angan. Iya, Itu angan-angan. rotasi lengkap loh. Bigetron bener-bener kirim 5 pemain mereka ke bagian bottom lane. Dan somehow Na'Vi, mereka seperti tidak menyadari hal itu. Atau mungkin mereka pengen coba kontes, tapi ternyata ini udah terlalu jauh. Bigetron menambahkan lagi gol mereka, menambahkan lagi objektif mereka. Karena sekarang Lordnya bebas untuk mereka. Ini pasti bakal dibebasin sih. Lepasin nggak sih? Iya, Ikhlas nggak sih? Karena kalau Aether masih mau kontes, ini akan sangat berdampak buruk ya. Kecuali kalau mereka mau team fight. Ini Oh, yang hasil play. bener.
yang benar kalau mereka mau team fight. Tiba-tiba konsil soalnya. Iya, soalnya Council Gaming tiba-tiba cukup mengejutkan, sedangkan si V ingat ya dia nggak pakai Purify karena Purify-nya masih cooldown. Masih cooldown. Jadi mudah untuk ditarget ya oleh Light atau bahkan mungkin oleh Luke-nya langsung dengan penalty zone. Buat sekarang dengan adanya Blade of Despair yang sesaat lagi akan ada di tangan dari Eman, damage-nya akan semakin berlipat ganda. Harusnya yang diperhatikan sekarang bukan cuma Eman-nya sih, tapi Annabelle. Lihat Annabelle, dia udah selesai dengan Wishing Lantern. Jadi maupun itu Hanafi atau bahkan mungkin Kars, depannya udah pasti bakal bonyok karena efek butterfly. Dan ingat, Eman masih punya 100% percentage dari Beatrix loh. Karena kan game kedua Moskov. Bener juga ya. Dan BOD-nya jadi sih dari Eman. Waduh! Mengerikan Udah ada banget. BOD kali ini, Profesor. Ini pasti bakal atit banget. Aktif banget. Karena emang dari Annabelle juga bahkan 2000 lebih unggul itu membuat item dia lebih unggul juga. Hanafi mencoba untuk masuk dari bagian belakang kah? Karena kalau misalnya ini salah target dan kejauhan, Kelihatan. gak ada follow up. Wah ini jangan sampai kelihatan, ini kalau kelihatan ini kasusnya beda banget. Iya. Semuanya langsung dipegang Bigetron. Kenapa? Hanafi pasti langsung dimakan, ditelan, dan Lordnya bebas dari bottom lane. Wah kasus ceritanya berbeda lah. Ya nggak bisa sih, nggak bisa ya. Hanafi nggak boleh ketahuan untuk saat ini. Oh Tapi my god, satu Luka! inisiatif. Momen penalty zone-nya gagal, initiate power tanpa ada following up damage. Dan lihat fade out, bahkan peringatan dari seorang Eman. Tanpa ada following up sama sekali. Tapi informasi diberikan Eman, kali ini bisa berhasil mendapatkan Hanafi. Magic Sandstrom for defensive, digocek oleh seorang Moreno. Tapi nampaknya tidak ada jalan untuk pulang, seorang Hanafi akan meledak di tengah jalan. Seperti apa yang kita bilang tadi, Hanafi ketahuan, selesai sudah nyawanya. Karena memang nggak ada follow up, ini jauh banget loh area yang ingin dimainkan sama Hanafi. Karena emang dia pengen cari informasi dari mappingnya. Tapi masalahnya dengan kondisi Hanafi terculik, Navi dalam Wah, bahaya. Dragon berarti seorang Kar! Hampir saja hilang tapi di arah belakang seorang Nafal mengeksekusi dengan sangat baik. Walaupun shutdown terjadi, permasukan dari tim Bigetron mereka berhasil mendapatkan 3 momentum yang sangat baik. Tapi emang agak masuk terlalu dalam tadi ya kalau menurut saya Profesor. Ya offside boleh dibilang seperti itu. Karena emang ya udah sampai base dan tapi untuk ngomongin base turret di mid lane-nya masih belum pecah kebetulan. Sehingga masih terlalu jauh juga dari kata aman posisinya untuk Bigetron. Rugi dong. Mungkin kecuali tadi ya Annabelle-nya sempat selesai dengan Winter Crown, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Sehingga ini menjadi sebuah kerugian karena shutdown-nya di tangan dari X-Magic. Oh, hero late game insurance malah mereka ya yang berhasil mendapatkan shutdown. Itu dia. Kalau misalkan game ini dibawa menuju ke late game moment di Lord Evolve menit 18, ini X-Magic akan menjadi sosok yang sangat mematikan nanti. Dan kalau itu pun terjadi, tandanya Bigetron udah harus bersiap diri kalau sosok dari CV bisa menumbangkan Annabelle dalam jarak dekat. Ya, Iya. 3 hit aja. 3 hit, 2 hit. Kalau misalnya dia setengah darah, Annabelle langsung tenggelam. Ini berarti agak bingung juga ya buat Light-nya targetnya bakal ke arah mana. Karena beberapa kali kita ngelihat kayaknya yang masih bisa dijangkau tuh ke arah Kars. Nah apalagi X-Magic-nya punya Winter Crown. Nah, Semakin susah untuk ditarget nih. ya. Ya mau gak mau targetnya cuma bisa Kars, Hanafi atau bahkan Aether sekalian. Tapi Retribution Aether kali ini sangat penting sih David. Iya ya, dan Navi sepertinya juga nggak mau melepaskan begitu saja untuk Lordnya. Mungkin mereka bakal coba untuk tukar ke arah eliminasi atau bakal memberikan gangguan. Tapi yang jelas mereka harus tahu dulu nih posisi dari para player Bigetron Esports. Pas ketahuan ya pelan-pelan ya. Kalau di spot juga dan Hanafi kayaknya sadar bahwa ada satu bush yang masih aman. Oke, tapi nampaknya Annabelle dengan metal detektornya berhasil mencari di mana Hanafi berada. Baik time yang dilakukan oleh tim dari Bigetron ini membawa bottom lane dari tim Navi agak di dalam ancaman. Dengan staking ini yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya mereka kalah team fight, bottom lane akan menjadi sebuah jawaban yang sangat manis untuk menukarnya. Udah pasti. Tapi ini timing yang tepat untuk bisa paksa ya, untuk bisa force dari team fight-nya. Dan Light masih belum ketahuan ada di mana. X-Magic juga bakal punya posisi yang cukup krusial. Nah ini jangan sampai Light-nya bisa dapetin dive in ke bagian belakang ataupun ke arah CV karena pergerakan. Sudah mulai dilakukan kali ini. Mengincar jalan pulang kah? Dan Bigetron Esports bisa saja mereka memulai difajar itu dia. Dipukul mundur dipaksa makan, tapi ternyata jawabannya bukan di situ. Dan ini dia, The Way of Dragon masih ditahan. Sipe belum ada jawaban. Permasukan dari tim Navi menargetkan kesalahan Sipe dan hilang. Looking for wipeout. Ini bencana. Bigetron mengubur Navi lebih dalam ke dasar klasemen. Dan Bigetron berhasil mengamankan diri mereka dari zona merah. Bigetron Esports 2-1 poin akhir dari match kali ini. Tapi finishing yang sangat indah, wipeout menjadi penutup gamenya.
Dan posisi dari Lycan tidak ketahuan. Mengelabui langsung semua player dari Navi. Memang program to win. Mereka memang diprogram untuk mendapatkan kemenangan segala cara.